Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Kalieza dengan NIM 24323208. Video ini disusun untuk memenuhi tugas presentasi mengenai globalisasi dan transformasi budaya dari mata kuliah studi khusus perspektif kebudayaan. Adapun materi yang saya pilih adalah tentang globalisasi karena kebetulan saya sendiri suka tentang konsepsi dari globalisasi ini gitu. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa memberikan resolusi video yang HD karena saya terkendala dalam HP dan audionya. HP saya tidak cukup untuk menampung video bagus dan tidak bisa mengambil video bagus, lalu audio HP saya juga sedikit bermasalah dan saya sambil sedikit mendengarkan lagu karena saya berusaha membantu membuat fokus saya begitu ya. Tujuan dari video ini tuh untuk menjelaskan konsep globalisasi, menunjukkan contoh-contohnya dalam Indonesia seperti apa aja, serta memberikan tanggapan dan pendapat pribadi secara kritis nih mengenai dampak positif dan tantangan dari globalisasi terhadap budaya lokal. Sebelumnya aku mau jelasin dulu si konsep globalisasi ini ya. Globalisasi ini tuh merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses interaksi suatu budaya global dan budaya lokal, dimana si budaya global ini tuh masuk ke ruang lingkup masyarakat kita, tapi tidak diterima secara mentah-mentah aja, melainkan mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial, nilai budaya, dan kebiasaan lokal kita nih. Jadi maksudnya tuh si globalisasi ini tuh masuk ke budaya masyarakat lokal kita, langsung menyesuaikan dengan budaya kita gitu. Dimana si konsep dari globalisasi itu menunjukkan bahwa globalisasi itu tidak selalu bersifat homogenisasi budaya, yaitu menyeragamkan budaya di berbagai tempat. Sebaliknya, si globalisasi ini itu menegaskan bahwa budaya lokal itu memiliki daya tawar dan kemampuan untuk beradaptasi, sehingga tidak sepenuhnya hilang akibat pengaruh global. Dengan begitu si globalisasi ini tuh dapat dipahami sebagai bentuk dari transformasi budaya, di mana budaya lokal tetap eksis tapi mengalami perubahan bentuk dari cara penyajiannya maupun fungsi agar sesuai dengan perkembangan zaman. Masuk ke contohnya itu misalnya kita lihat dari bidang kuliner. Contoh lokalisasi yang paling mudah ditemui menurut aku pertama-tama dari ada bidang kuliner sih. Kayak contohnya yang pernah dibahas juga di kelas sama Pak Goang itu, aku lupa di mata kuliah apa, yang McDonald itu McD, dia tuh kayak bikin varian-varian rasa yang lokal banget, kayak misalnya tiba-tiba ada rasa rendang, ada rasa Aceh gitu. Nah itu kan contoh-contoh dari si globalisasi ini gitu, dimana dia produk-produk luar yang mencoba menyesuaikan dengan budaya konsumtif masyarakat lokal gitu. Terus penyesuaian ini tuh menunjukkan bahwa si budaya dari luar ini tuh menyesuaikan budaya Indonesia, sehingga budaya Indonesia itu tidak sepenuhnya tergantikan, melainkan tetap menjadi acuan utama dalam proses adaptasi budaya global. Hal ini tuh membuktikan bahwasanya si globalisasi ini tuh budayanya tidak bersifat pasif, tetapi justru mempengaruhi bagaimana budaya global diterapkan di tingkat lokal. Terus kalau misalnya dalam fashion dan gaya hidup, saat ini itu banyak produk lokal yang dikemas dengan mengikuti tren global. Salah satunya adalah batik. Batik ini sebelumnya tuh identik sama pakaian-pakaian formal gitu ya, setahu aku. Ya ini juga termasuk globalisasi sih menurut aku, karena emang di awalnya tradisional tapi sekarang udah bisa go internasional karena si batik ini tuh udah banyak model-modelnya gitu loh. Kayak misalnya contohnya, pokoknya aku lihat ada beberapa contoh batik-batik Indonesia yang tadinya cuma kita pakai untuk kegiatan-kegiatan formal aja, tapi sekarang udah banyak dipakai dalam bentuk fashion gitu loh. Seperti jadi busana kasual gitu, kayak apalagi banyak fashion gitu kan. Dan mirip juga kayak sepertinya kayak hanbok Korea ya, setahu aku. Ini aku ngambil contoh dari Korea Selatan. Hanbok yang tadinya biasanya dipakai cuman untuk penduduk lokal pada zaman dulu, bahkan sekarang ketika sudah mengikuti zaman,
si handbook ini tuh udah mulai bisa dipakai sama turis-turis asing yang datang ke Korea sana, dan bahkan seiring berjalannya waktu si handbook ini juga masuk dalam tren-tren fashion gitu. Kayak idol-idol K-pop juga banyak yang pakai si kostum handbook ini buat pembuatan video musik mereka gitu, tapi disesuaikan dengan versi yang lebih apa ya, lebih modern gitu. Kayak contoh-contohnya handbook cewek kan yang tadinya panjang-panjang pas dipakai sama idol-idol sekarang tuh model-modelnya jadi crop top kayak gini juga, jadi kayak gitu ya. Tapi perubahan ini tuh menunjukkan sebenarnya menunjukkan bahwa si budaya lokal itu tidak lagi disajikan dalam bentuk yang sepenuhnya tradisional, melainkan telah mengalami penyesuaian sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat modern. Ya, dari dua contohnya yang aku kasih tadi sih, aku bisa ngasih tanggapan kalau misalnya si globalisasi ini tuh merupakan bentuk sebuah adaptasi baru ya, adaptasi budaya yang paling memungkinkan di tengah arus globalisasi saat ini gitu. Karena menurut aku dengan begitu si budaya yang ada gak mungkin hilang gitu, karena ketika si budaya tersebut bisa mengikuti perubahan zaman yang ada, secara gak langsung kita sama aja membuat si budaya ini tuh tetap ada gitu loh. Namun menerima budaya global tanpa sikap kritis juga berisiko menghilangkan identitas budaya lokal. Jadi meskipun globalisasi memberikan peluang bagi budaya lokal untuk bertahan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan sih menurut aku. Kayak misalnya kalau jual-jual itu apa sih namanya? Komersial gitu. Jadi mungkin beberapa budaya-budaya yang menjadi tren saat ini tuh malah menjadi komersialisasi budaya. Kayak di beberapa kasus tuh contohnya mungkin ketika budaya lokal cuma dijadikan sebagai alat pemasaran atau komoditas ekonomi aja, tanpa memperhatikan nilai si maknanya, konteks dari budaya itu yang sebenarnya. Jadi mungkin ada beberapa malah jadi si budaya ini tuh untuk kebutuhan ekonomi aja gitu. Jadi sekarang mungkin poin negatifnya gitu yang bisa ditangkap kalau misalnya dari globalisasi ini sih, setangkap aku dari komersialisasi budaya ini sih, kalau misalnya globalisasinya terus berjalan dan dengan ada poin negatifnya tuh ya dari si komersialisasi budaya, di mana si budaya tersebut tuh bisa malah dipakai untuk menjadi kepentingan komersial aja tanpa memperhatikan nilai-nilai dan makna dari si budaya asli ini gitu loh. Terus sebagai kesimpulan sih mungkin dari aku, balik lagi globalisasi tadi yang merupakan proses penting dalam sebuah transformasi budaya, dimana si budaya ini tuh, si budaya global dan budaya lokal saling berinteraksi ini dan mempengaruhi satu sama lain. Globalisasi ini sih menurut aku memungkinkan sebuah budaya lokal untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah arusnya globalisasi. Namun juga jika ditelaah lebih jauh dan mendapatkan sedikitnya poin negatif, adanya komersialisasi yang dapat menghilangkan makna dari budaya tersebut. Dengan begitu, si globalisasi ini tuh bukan cuma tentang penyesuaian budaya terhadap zaman aja sih menurut aku, tetapi juga tentang bagaimana si masyarakat menjaga dan menghargai budaya lokal di tengah perubahan global. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan untuk Bu Yuyu dan Pak Goang. Terima kasih sudah mau menyimak video aku, dan mohon maaf sebelumnya karena hanya ini yang bisa aku berikan untuk UAS mata kuliah ini. Semoga di semester selanjutnya aku bisa menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.